Pemirsa umat muslim di seluruh dunia saat ini tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Namun di tengah pandemi corona, ibadah Ramadan dilakukan dengan cara sedikit berbeda. Kementerian Agama pun mengeluarkan panduan melaksanakan ibadah Ramadan di tengah pandemi. Bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat dinantikan umat Islam. Biasanya di bulan ini umat Islam akan beramai-ramai ke masjid untuk menjalankan ibadah. Namun di tengah pandemi corona, Ramadan kali ini pun terasa berbeda. Pemerintah mengimbau umat Islam untuk beribadah di rumah saja demi memutus penyebaran virus. Kementerian Agama pun menerbitkan panduan ibadah puasa di tengah pandemi. Di antaranya, sahur dan buka puasa dilakukan di rumah bersama keluarga. Salat tarawih berjamaah di rumah bersama keluarga. Tilawah atau tadarus Al-Quran di rumah. Tidak melaksanakan itikaf di 10 malam terakhir Ramadan di masjid atau musola. Tidak menggelar sahur on the road atau buka bersama. Tidak menggelar takbir keliling. Salat Idul Fitri di masjid atau lapangan ditiadakan. Silaturahmi atau halal bihalal Idul Fitri dilakukan melalui media sosial atau video conference. Meski dilakukan dalam suasana berbeda, namun semangat beribadah tak boleh sirna. Apalagi di bulan suci ini adalah waktu terbaik untuk meraih keberkahan dan pahala yang melimpah. Pemirsa, saat ini telah bersama kami Ustadz Dasat Latif untuk berbincang-bincang dengan tema ibadah Ramadan di tengah pandemi corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak Ustadz, saat ini Ramadan sudah memasuki hari ke-6. Hikmah apa saja yang bisa dipetik dalam menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi corona seperti saat ini? Alhamdulillah, Allah memberikan umur yang panjang dan Allah memberikan kesempatan buat kita menikmati atau merasakan hidup Ramadan di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya, tahun lalu tidak ada orang merasakan seperti ini, tapi Allah memberikan kita, semua kita ngambil sisi positifnya. Apapun di bulan Ramadan ini, rasa-rasanya satu hal saja yang bergeser. Atau apa itu? Ibadah tidak bisa di masjid. Ya, yang lain boleh kita lakukan. Ya, tarawih boleh di rumah, tadarus boleh di rumah, puasa boleh di rumah. Malah lebih khusyuk dan lebih kualitasnya lebih bagus kalau puasa di rumah. Kita puasa di kantor bisa jadi kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Sebab apa? Kita hanya menahan lapar dan dahaga. Tetapi mata kita tetap ada godaannya, mulut kita tetap menggosip dengan teman kantor. Bisa jadi malah kita karena dengki di kantor kita saling menghasut. Nah, alhamdulillah karena kita puasa di rumah, insya Allah puasa kita lebih berkualitas. Dan ambil sisi positif dari corona ini. Bayangkan andai saja tidak ada wabah pandemi ini, maka puasa kita bisa turun kualitasnya karena kita berada di tengah-tengah banyaknya daerah yang pilkada serentak. Bukankah pilkada itu ada tim sukses, ada pecah persaudaraan, gara-gara beda pilihan, menyebar fitnah, ruang-ruang publik diisi dengan kampanye-kampanye yang penuh kadangkala dengan kebohongan dan kebencian. Alhamdulillah Ramadan ini kita insya Allah puasa kita lebih bisa khusyuk, ya, godaan-godaan berkurang. Jadi tidak boleh pandemi ini menyurutkan semangat kita. Yang terpenjarakan fisik kita. Tapi iman kita tetap boleh dilakukan perintah-perintah Allah. Itikaf misalnya, 10 malam terakhir. Itu juga bisa dilakukan di rumah. Meskipun terjadi ikhtilaf di antara pendapat ulama. Ada yang mengatakan itikaf itu harus di masjid. Tapi ada juga ulama mengatakan boleh dilakukan di rumah. Jadi ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini tetap bisa semua dilakukan. Yang ditutup adalah rumah-rumah ibadah. Tetapi ibadah itu sendiri tetap bisa dilakukan. Dan saya berdasarkan kajian ilmu yang saya miliki sangat yakin bahwa
apabila saya beribadah di rumah karena menghindari wabah dan dengan niat menyelamatkan umat manusia dari penularan, saya yakin beribadah di rumah jauh lebih baik daripada saya ke masjid. Saya kasih contoh paling sederhana, ada orang yang tetap ngotot ke masjid, padahal suasananya sudah dianjurkan, sudah ada fatwa majelis ulama untuk ibadah di rumah saja. Nah, ada di satu kabupaten yang ngotot sudah ditahan, sudah dilarang, malah dia lompat pagar. Nah, 2-3 hari yang lalu kalau saya tidak salah, itu sudah ada hasil bahwa mereka yang datang di masjid itu ternyata ada di antara mereka yang positif terpapar wabah ini. Akhirnya satu masjid itu harus diisolasi. Inilah dampak dari kalau kita beribadah tanpa ilmu. Beribadah itu harus disertai ilmu, bukan berdasarkan perasaan. Oleh karena itu, Ramadan kali ini ibadah-ibadah tetap dilakukan. Karena kita di rumah saja, ibadah apa yang perlu kita lakukan? 1, perbanyak sholat sunnah. Kalau kita di kantor barangkali tahun-tahun lalu, sholat sunnah kita mungkin hanya rawatib. Karena kita di rumah saja, insya Allah full kita punya sholat duha, 8 rakaat. Insya Allah full kita punya sholat-sholat rawatib. Dan semua itu bisa dilakukan di rumah. Ya. Apalagi yang bisa kita lakukan setelah kita ada di rumah, tadarus kita insya Allah lebih konsentrasi dan lebih kontinu. Kalau kita di kantor misalnya karena ada pekerjaan surat menyurat yang harus kita kerjakan, akhirnya waktu kita tersita untuk mengerjakan surat menyurat itu. Tapi karena kita hanya di rumah, maka waktu untuk tadarus lebih panjang. Ya. Kemudian apa lagi? Insya Allah kalau kita ibadah apa lagi yang perlu kita lakukan di rumah ini, tarawih kita insya Allah bisa bersama dengan keluarga. Ya, meskipun tarawih itu sebenarnya zaman Rasulullah memang beliau menyaksikan tarawih di rumah. 3 hari beliau di rumah. Hari pertama agak sepi, hari kedua makin banyak, hari ketiga Nabi lihat ke belakang, kok makin banyak mengikut. Akhirnya Nabi karena cintanya kepada umat, cintanya kepada pengikut beliau takut tarawih ini diwajibkan, akhirnya beliau lanjutkan malam keempat dan seterusnya di rumah. Ya, nanti setelah Khalifah Umar bin Khattab masuk malam-malam Ramadan, dilihatnya ada yang tarawih sendiri, ada di sudut kanan, ada sudut kiri, ada depan, ada di belakang. Ya, akhirnya Umar ambil keputusan. Ya, daripada kalian tarawih sendiri-sendiri, ayo kita tarawih berjamaah. Nah, sejak itulah akhirnya tarawih berjamaah diamalkan di masjid. Maka saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, ibadah Ramadan kali ini, yakinlah melaksanakan ibadah tersebut di rumah tidaklah mengurangi esensi dari kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Pak Ustadz, adakah nasihat atau imbauan yang diberikan kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tetap diberikan kesabaran dan juga tetap semangat dalam menjalankan ibadah di tengah pandemi corona ini? Alhamdulillah kita memasuki Ramadan ini dengan situasi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Ada wabah. Nah, kalau kita mau mengambil sisi positif, maka kita mendapat sabar ganda. Ya, 1, sabar dengan berpuasa, beribadah. 2, sabar mengikuti fatwa majelis ulama untuk tetap di rumah saja. Ya, tidakkah kesabaran itu dicintai oleh Allah? Coba dengar firman Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bayangkan, Allah bersama orang sabar. Saya saja ketemu sama Kapolri, ketemu sama presiden, ketemu sama menteri, saya langsung selfie. Kenapa? Saya bangga, saya senang. Lalu bagaimana kalau kita bersama dengan Allah? Itu luar biasa. Dan untuk bersama dengan Allah itu, salah satu syaratnya tingkatkan kesabaran. Nah, puasa ini mestinya mendidik, melatih manusia, khususnya umat Islam, untuk meningkatkan kesabarannya. Nasi putih halal, istri halal. Tapi kita harus tunggu sabar dari subuh sampai maghrib. Lepas maghrib silakan nikmati nasi putihmu, silakan nikmati konsumsimu. Tapi harus sabar, untuk siang tidak boleh. Berarti orang yang mengaplikasikan nilai-nilai puasa mestinya dia
mampu bersabar, boleh memang keluar rumah, boleh. Tapi kapan? Tunggu setelah wabah ini berlalu. Baik. Ya? Baik, terima kasih Pak Ustadz Dasat Latif sudah berbagi tausiah bersama kami di iNews Siang. Pengusiran perawat dari Indekos kembali terjadi. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.